Padahal jam 10 ya. Tadi malam tuh kita live itu sebentar ya. Satria tadi malam tuh live sebentar karena kena PL guys. Lagi-lagi kena PL. Ya, kira-kira Satria selesai tuh jam 8 lebih berapa menit gitu guys. Sudah kena PL. Habis itu Satria scroll TikTok gitu, cari-cari yang di Subang nih guys. Dan memang banyak banget meskipun rada-rada ngadat gitu ya. Banyak yang ngadat live-nya, banyak yang ngadat, banyak yang di paling belakang dia gitu ya. Jadi udah burek gitu ya. Ada yang cuma ditampilin di monitornya aja gitu ya. Guys, macem-macem lah orang-orang live tadi malam itu. Tapi yang saya kagumi itu antusias penontonnya guys. Ya, antusias penonton. Subang keren. Subang keren tadi malam. Subang keren. Saya nyatakan keren karena memang dipadati guys. Acara karnaval loh guys. Artinya apa? Tadi malam itu memang bener sih panitia itu meletakkan Valen sebagai bintang tamu dan ditaruh bukan di tengah acara tapi di akhir acara. Itu memang trik yang bagus buat saya untuk bisa ngikat penonton supaya penonton tetap stay di situ. Karena apa? Karena yang ditunggu memang Valen guys gitu loh. Bener Haikal gacor banget. Jadi artis-artis tadi malam yang tampil itu keangkat karena Valen. Gak menutup kemungkinan mereka keangkat karena Valen guys. Akhirnya mereka itu juga dapat euforianya gitu loh. Dapat euforianya, dapat teriakannya gitu. Karena fansnya Valen guys tadi malam tuh guys. Iya, itu salah satu momen euforia yang selalu harus ada, wajib ada itu. Teriakan penonton memanggil Valen, terutama emak-emak, itu memang harus ada di setiap konsernya Valen. Itu yang memang menjadi ciri khasnya ya. Alfa soalnya nyanyi lagu Jawa lagi, Valen memang selalu benar. Karena memang di Jawa ya, masih di Jawa Barat, jadi memang bawain lagu Jawa tuh buat saya masih tepat, masih oke aja gitu. Holipa betul ya. Jadi gara-gara Satria tadi malam kena PL, akhirnya Satria juga sama kayak kalian guys ya. Sama kayak kalian bongkar-bongkar TikTok, cari-cari orang yang live yang di Subang, yang mana dicariin semua. Nggak satunya macet pindah lagi, cari lagi yang lain. Ada kejauhan pindah lagi, cari yang lebih deket gitu guys. Ya meskipun perjuangan mata luar biasa guys gitu. Maksudnya luar biasa itu karena banyak sekali yang live itu ngadat guys. Mungkin karena sama ya seperti kasus-kasus sebelumnya itu, karena terlalu banyak orang yang live di waktu yang sama dan di tempat yang sama gitu. Ya berarti Valen mulai ini ya, mulai membranding dirinya. Sementara ini kan memang keangkat lagu-lagu yang selalu dibawain pas kompetisi ya. Berarti sekarang ini mulai membranding dirinya guys dia dengan membawakan lagu-lagu yang lain. Kita masih berharap Valen segera mengeluarkan single guys gitu loh. Jadi wah, saya nggak bisa bayangin guys trendingnya seperti apa. Sama guys, jadi karena saya kena PL tadi malam, saya nggak bisa live lagi lanjutin gitu lah. Akhirnya yang saya lakukan ya bongkar TikTok, nyari yang di Subang tuh, ya pindah lagi karena nyari yang paling jelas dan yang tidak nge-lag gitu guys. Tapi ternyata hampir semuanya nge-lag guys gitu, patah-patah. Ada nggak nge-lag tapi jauh dari panggungnya jauh, akhirnya gambarnya cuma sekelebatan, nggak begitu jelas. Tapi keren sih ya. Waalaikumsalam Anis. Dari mulai kostum yang dipakai keren ternyata ya. Kostum yang dipakai, kemudian gitar piano yang dia bawa itu juga keren banget guys. Valen di situ benar-benar totalitas banget, seakan-akan pengen menunjukkan kepada yang punya acara yaitu Raffi Ahmad bahwa dia nggak akan rugi ngundang saya, kayak gitu loh guys gitu loh. Jadi kayak tadi malam tuh Valen kayak mengkonsep dirinya gitu dengan tim manajemennya bahwa dia harus total, dia harus all out, dia harus nunjukin yang terbaik yang dia punya. Makanya dia sampai bawa gitar guys.
Dan mungkin itu bisa dibilang satu-satunya konser Valen yang dia bawa gitar guys gitu, dan main gitar di atas panggung. Seakan-akan dia pengen nunjukin kepada yang punya event gitu ya, yaitu Rans Entertainment atau Raffi Ahmad dan Nagita, bahwa mereka itu nggak salah ngundang Valen gitu loh guys. Mereka tuh gak akan kecewa ngundang Valen. Karena apa? Valen ini magnet gitu. Penontonnya bakalan membludak, bakalan rame gitu guys. Tuh, jadi seperti layaknya inilah ya, seperti layaknya penampilan Valen sebelumnya. Tapi yang tadi malam itu memang buat saya WOW banget. Ya, buat saya tuh WOW banget. Tadi malam tuh WOW banget gitu. Setiap konser pasti ditaruh di belakang terus ya, itu untuk mengikat penonton. Itu untuk mengikat penonton gitu. Sangat bagus, total banget, dan gitarnya the best. Benar, banyak orang nyasar tadi malam bang. Bener ya Elsa? Nyasar gimana tuh maksudnya tuh? Iya, harus siap. Karena kalau bintang tamu itu, kalau dari deretan artis ibu kota, biasanya memang mainnya antara 6 sampai 8 lagu itu satu kali nyanyi guys biasanya. Gacor banget bener, konser yang di Sampang katanya dilarang sama FPI ya Gus. Itu kan cuma berita. Kalau saya sih nggak ini. Kalau saya tuh nggak ikut-ikut kalau masalah itu ya. Selama kalau buat saya pribadi, selama dari panitia sudah punya izin, sudah megang izin dari pemerintah Kabupaten Sampang, saya pikir konsernya bakal tetap jalan guys. Apalagi yang di Sampang ini tiket udah kejual gitu, udah banyak kejual guys. Termasuk saya kan salah satu salah satu orang yang diajak kerjasama gitu sama panitia konser Valen yang di Sampang. Saya diminta untuk mempromosikan, untuk menjualkan tiketnya, membantu orang-orang yang masih belum kebagian tiket atau yang bingung untuk beli tiket untuk mau nonton di Sampang. Jadi kalian boleh gitu, pesennya lewat saya guys, pesennya lewat saya. Jadi saya ini salah satu ininya juga guys gitu. Jadi boleh pesen di saya, boleh pesen di saya. Ya ini tersisa 10 guys, boleh pesen di saya. Kan FPI udah dibubarin sama pemerintah, kenapa kok masih ada di Polomador? Nah itu saya no komen lah, saya no komen. Itu urusan dari panitia ya, urusan dari panitia. Saya yakin panitia sudah bersikap bijaksana juga sih ya. Kan dalam artian ini konser amal, yang di Sampang ini konser amal. Iya Mbak Alfa. Jadi ini yang di Sampang ini konser amal guys. Dalam artian kita beli tiket itu sekaligus beramal guys. Ada potongan sekian persen yang mungkin diambil dari tiket itu untuk nanti diamal gitu loh. Mbak Ani tadi malam spekta banget, sangat beda. Tambah Bogota pasti tetap menyala. Bener Mbak Ani. Aku juga kesasar kemana Mbak Elsa. Jangan bilang kok kesasar ke bencong-bencong lagi ya Mbak Elsa ya. Ribet ntar urusannya ya. Jadi buat warga Sampang yang memang beritanya udah menyebar kemana-mana, namanya berita guys, mereka mencari sensasi guys. Apalagi kalau sudah nyenggol Valen guys, beritanya akan naik guys. Jadi masalah larangan sama ormas ini, sama ormas itu, buat saya sih selama panitia itu bisa mengkondusifkan acara, saya rasa nggak akan berefek apa-apa guys. Tanggal berapa? Tanggal 14 SG Store yang di Sampang tanggal 14. Tiketnya boleh beli di saya.